Nama saya Avandi, lengkapnya Avandi Primardianto. Saya di sini sebagai teknisi, Pak, dari mulai tahun 2014. Dari mulai proyek sampai segini, alhamdulillah 10 tahun masih bertahan di Luki Windu ini. Umumnya di situ Bondo ini ya, yang dekat-dekat sini itu dua, Pak. Umumnya itu yang WFD, yang penyakit berak putih itu, sama Akpen, AHPND itu yang mati mortal banyak gitu. Wilayah sini seringnya itu dua penyakit itu. Kalau yang timur mungkin WSSV ya, WS itu. Kalau sini ya tantangannya dua itu, WFD dan Akpen. Banyak sih faktor yang utama itu biasanya dari perubahan plankton nomor satu. Dan itu salah satunya juga mungkin ya disebabkan oleh overfeed. Dari overfeed jadi lingkungannya rusak, plankton juga ikut rusak. Udah, kalau sudah gitu nanti recovery-nya dibutuhkan mungkin ya lebih ekstra lagi lah itu. Ya istilahnya lebih menambah kos sedikit, menambah bahan-bahan sama campuran pakannya. Itu kita juga feed aditifnya itu maksudnya kita kasih yang lebih banyak lagi ya, kalau bisa komplit lah, termasuk mineralnya juga gitu. Jadi ibaratnya sekarang ibaratnya perang, itu musuh kita itu nggak seperti dulu, sekarang lebih kompleks kita ini. Jadi itu baru masalah penyakit, belum masalah yang lain nanti seperti harga macam. Jadi ibaratnya kita budidaya tahun-tahun ini ibaratnya pukulannya banyak lah. Jadi kita kalau bisa harus survive, gimana caranya gitu. EHP itu kan nanti efeknya ke WFD-nya kan, ya sama, jadi makan, tapi nggak dapat ADG-nya kecil. Itu ya sambil kita kontrol, kira-kira masih profit nggak. Kalau sudah dinilai nggak profit ya terpaksa harus diangkat gitu. Kalau profit bisa dilanjut. Dilihat dari ADG, sama kita kontrol populasinya itu sisa berapa. Nanti dihitung biomasnya kira-kira berapa. Kalau dirasa menguntungkan lanjut, kalau enggak ya sikat gitu aja, dipanen maksudnya. Salah satunya kesehatan udang, size-nya sama kontrol pakan. Nah, pakannya ini sisa berapa. Kalau pakannya numpuk banyak ya harus kita potong pakannya. Kalau habis ya kita tambah. Tapi yang utama memang kontrol udangnya dulu itu, udangnya, kesehatan udangnya. Salah satu fungsi kontrol lanco itu yang utama itu dari kontrol lihat udangnya, kesehatan udangnya itu dilihat dari ususnya, mungkin dari kekerasan udang, karapasnya itu, terus antenanya putus enggak, semuanya bodinya, terus keduanya baru dilihat dari pakannya itu habis enggak. Nah kalau habis ya kita naikin. Biasanya sih kalau pakan habis udangnya sehat, kalau ada sisa mesti macam-macam masalahnya. Itu salah satu memberikan asam-asam organik itu kan untuk ketahanan tubuh. Ya ibaratnya itu sebagai tameng lah dari masuknya penyakit. Walaupun umur berapapun aja penyakit bisa masuk, nggak harus kecil, umur gede pun juga kadang masih bisa ketembus. Makanya kita nyampur pakan itu untuk menjaga kebugaran. Kayak orang itu mungkin ya kayak suplemen lah ya, jadi tubuhnya biar lebih fit lagi. Itu ya begitulah kira-kira menurut saya. Ya sebetulnya kalau dari kos itu ya terutama ini harga udang ya. Kalau harga udangnya nggak turun-turun banget sih masih profit sih. Ya memang dibandingkan dulu itu memang ya agak turun dikit profitnya. Tapi yang penting kita profit gimana gitu loh, nggak apa-apa. Mungkin daripada kita nggak profit gara-gara kita menghemat, akhirnya malah rugi. Mending kita ngalahin dikit lah istilahnya, nyampur, nanti kalau bisa ya bisa profit, walaupun profitnya tidak besar dulu. Soalnya tantangannya juga beda dengan dulu. Sekarang lebih kompleks lah istilahnya. Cek laboratorium itu sangat penting. Masalahnya kan kita kan cuma sekedar visual di sini ya, yang apa tahu. Sedangkan dalam air ini apa fisika kimianya kita kan belum tahu ya. Untuk penunjang kita aja, mungkin bahan organiknya kayak apa, atomnya itu, terus
apa itu tannya macam-macam, pokoknya kimia airnya itu ya membantu kita lah dalam mungkin manajemen airnya, pakannya, itu di situ juga berpengaruh. Untuk kesehatan tumbuh maksimal, udang itu kita mulai dari awal ini persiapan lahan, pra persiapan malah kita bersihkan itu yang paling mendasar itu ya, karena ini kan lingkungan ini seperti rumahnya kan. Jadi kayak yang bocor atau yang apa itu harus kita bersihkan, terus kita sterilisasi, itu yang penting. Nah setelah itu baru pembentukan air. Pembentukan air kita sesuai standar SOP dari CP, sudah kita lakukan. Setelah itu tebar, kita mulai urusan benur, kita mulai pakai adiktif dan penambahan mineral sekarang, pagi sama sore.